Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya memperbaiki sebuah televisi yang kalau dicolokkan itu KWH meternya trip atau jeglek. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan loncengnya dan like serta komentarnya. Pada video kali ini yang saya gunakan adalah sebuah mesin TV Cina. Untuk sebuah televisi itu pada bagian power supply-nya ada yang menggunakan transistor, ada juga yang menggunakan STR, dan ada juga televisi itu yang menggunakan MOSFET. Cuma pada prinsipnya sama saja. Kalau KWH meternya jeglek, itu yang kita cek dulu adalah bagian power supply dari televisi itu. Baiklah, sekarang kita akan cek komponen dari mesin TV ini. Jadi simak videonya sampai habis supaya kawan-kawan semua paham bagaimana cara memperbaikinya. Di sini dapat kita lihat ada batas berupa garis hitam atau black print. Nah, itu adalah merupakan batas dari power supply sebuah televisi. Yang pertama dicek adalah dioda yang 4 biji ini. Nah, itu adalah dioda untuk mengubah arus AC itu menjadi DC 300 volt. Setelah dicek keempat diodanya masih bagus, kemudian lanjut kita cek di kaki elko yang 450 voltnya ini. Pada kaki elko ini kalau itu menggunakan STR itu biasanya masih menyimpan tegangan, jadi harus kita buang dulu tegangannya. Nah, ini kita cek ternyata pada kaki elko-nya ini terlihat ada short atau terjadi konslet di situ. Nah, penyebabnya ini biasanya itu adalah pada transistor dari power supply-nya ini. Coba kita sedot dulu untuk kaki kolektor dari transistornya ini. Nanti setelah kita sedot, kita ukur kembali apakah masih terlihat short pada elko 450 voltnya tadi. Sekarang setelah kaki kolektor dilepaskan, kita ukur lagi. Nah, ini sudah terlihat tidak konslet lagi ya kawan-kawan. Nah, berarti penyebab dari konsletnya itu adalah transistor power supply-nya ini. Jadi karena terjadi hubungan singkat menyebabkan KWH meternya itu jadi jeglek. Jadi kita lepaskan dulu untuk transistor regulator atau power supply-nya ini. Coba kita ukur untuk transistornya, prob hitam ke kolektor. Nah, jika prob merah atau positifnya ke basis dan emitter itu bergerak, berarti transistornya sudah tembus atau short. Selain transistor utamanya itu, kita cek juga komponen pendukungnya. Di situ biasanya ada transistor C308 sebagai drivernya. Nah, itu kita cek juga karena biasanya itu kalau transistor utamanya itu short, transistor C308-nya itu juga ikut short. Nanti kalau tidak kita cek dan langsung kita pasang, ternyata transistor drivernya itu rusak,
maka transistor utamanya akan kembali rusak lagi. Nah, kita cek dulu untuk transistornya. Ya, ini untuk transistor drivernya sudah saya lepaskan. Nanti kita ukur kembali. Ini sama jenis transistornya adalah jenis NPN. Jadi cara ukurnya itu probe hitam kita letakkan di kolektor atau kaki tengah. Nanti kalau ke basis probe merahnya ke basis dan emitor itu gerak, berarti transistornya ini sudah rusak. Ya, kita letakkan probe hitam ke kolektor. Nah, itu dapat dilihat probe merah ke basis emitornya itu gerak, berarti transistornya ini juga sudah rusak. Jadi ada dua buah transistor, yaitu transistor utama dan transistor drivernya ini juga mengalami kerusakan. Saya ganti dulu untuk kedua buah transistornya ini, yaitu transistor utama. Saya gunakan transistor C2498. Kemudian nanti yang C308 nya juga kita ganti. Baiklah kawan-kawan, kalau transistornya sudah terpasang, sebelum kita tes untuk menghidupkan mesin ini, perlu kita cek dulu solderan-solderan yang sudah lepas. Karena pada bagian power supply, kalau ada solderan yang lepas, misalnya ada pada kaki optocoupler atau kaki-kaki dioda itu ada yang lepas, nanti bisa menyebabkan transistor utamanya nanti bisa mati kembali. Jadi kita cek dulu solderannya, baik pada bagian primernya ini ataupun pada bagian sekunder. Biasanya pada bagian sekunder itu pada feedback dari tegangan 110 volt itu ada kelonggaran, itu bisa menyebabkan juga kerusakan pada transistor power supply-nya. Kemudian cek pada bagian vertikal, solder ulang juga bagian horizontal, dan pada bagian lain yang terlihat solderannya sudah agak lepas atau sudah tidak bagus lagi. Ya, ini untuk hampir semua bagian-bagian yang rentan solderannya itu lepas, saya solder ulang semua. Setelah semuanya sudah terasa bagus solderannya, kita coba hidupkan mesinnya. Jadi kawan-kawan, untuk menghidupkan mesin ini supaya aman itu kita lepaskan dulu solderan kaki kolektor transistor horizontalnya, agar nanti kalau kita hidupkan bagian horizontalnya ini tidak bekerja atau playbacknya itu tidak mengeluarkan tegangan tinggi. Nah, sekarang kita coba hidupkan, kita ukur tegangan-tegangan yang dihasilkan oleh power supply televisi ini apakah sudah normal. Ini langsung saya pasang ke tegangan B+, itu sekitar 110 sampai 115 volt. Ya, coba saya colokkan dulu untuk mesin TV-nya ini. Nah, untuk tegangan B+ sudah terbaca sebesar 107 volt.
Nah, ini sudah bisa dikatakan normal untuk tegangan B plusnya. Tegangan vertikal normal 25 volt, tegangan 10 sampai 12 volt ada. Kemudian tegangan audio juga ada 16 volt. Nah, berarti power supply sudah bisa bekerja dengan normal. Jadi untuk mesin televisi ini dipastikan sudah bisa bekerja dengan normal. Jadi pada dasarnya begitulah cara memperbaiki power supply televisi, dimana apabila kita hidupkan televisinya itu kWh meternya jadi jeglek atau trip. Baiklah kawan-kawan, demikianlah pengalaman saya dalam memperbaiki mesin televisi ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.